kita belajar pertama yang paling utama ini yang mau diulang adalah rumus mengenai kecepatan rambat gelombang, ya. For any set of waves, the wave speed v can be calculated from the frequency and wavelength. Jadi v itu cepat rambat gelombang dapat dicari dari perkalian f kali lambda. Ya, rumusnya adalah ya v sama dengan f kali lambda. Ini udah diajarkan di pertemuan yang terakhir. Hanya Bapak mau mengulang ya. V-nya itu adalah cepat rambat. Biasanya itu meter per detik. Kalau kadang-kadang ditanya sentimeter per detik, ya boleh juga. F-nya itu adalah frekuensi, satuannya hertz, dan satu lagi adalah lambda atau panjang gelombang. Ya. Nah, karena kita sudah pelajari di sini, Bapak mau tulis mana? Karena F itu sama dengan 1/T, ya. Jadi kita bisa ganti rumus ini sama dengan 1/T dikalikan lambda, betul ya? Jadi kita bisa juga tulis bahwa V itu sama dengan lambda per T, oke? Jadi rumusnya bisa F kali lambda, bisa juga lambda per T. Oke, kita latihan yang kemarin kita sudah pelajari, ya. Jadi biasanya pakai bentuk segitiga ini ya, kalau beberapa sekolah kita kalau ditanya F-nya apa ya tinggal V per lambda. Jadi kita udah tahu di sini kalau yang ditanya F ya tinggal V per lambda. Kalau ditanya lambda tinggal V per F gitu aja ya. Kalau ditanya V tinggal F kali lambda gitu maksudnya. Ini perkalian silang, matematika banget, kamu harus bisa. Oke, berikutnya ya. Ini ada contoh soal. The waves are rippling across a pond. The frequency of the waves is 0.2 Hz and the length of each wave is estimated at 0.15 meter. What is the wave speed? Jadi ada riak gelombang di sebuah kolam kecil ya. Frekuensinya 0,2 Hz. Terus panjang setiap gelombang itu adalah 0,15. Berapa kecepatan rambat gelombangnya? Kita tahu ya. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya berapa? 0,15. F-nya berapa? 0,2. Ya. Jadi 15 kali 2, 30 ya pasti ya. Tapi kita tahu ini ada dua angka di belakang koma, 0,15. Ini satu angka di belakang koma. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Jadi kita harus maju 1, 2, 3. Jadi ini ya 0,030. Oke. Satuannya apa? Karena di sini 0,15 meter, ini adalah meter per detik. Sip ya. 0,030. Ya, 0,03 meter per detik. Sip. Nah, ini ada animasi menggambarkan hal-hal yang penting dalam gelombang. Pertama kamu melihat amplitudo, yang kedua adalah panjang gelombang, ya. Bapak jelaskan di sini, ini adalah amplitudo, ini adalah panjang gelombang, berikutnya adalah frekuensi. Amplitudo itu apa? Seberapa tinggi? Coba Bapak geser ya. Jeng-jeng. Oh. Kecepatannya sama, tapi tingginya berubah. Nangkep? Bapak gedein lagi. Oh, ini udah sampai maksimal nih. Jadi kelihatan cepatnya gelombang sama, konstan. Cuman tingginya beda. Nah, tinggi inilah yang disebut dengan amplitudo. Nah, amplitudo itu dari tinggi maksimum sampai ke tengah-tengah yang hitam ini. Bisa diikuti ya? Dari tinggi maksimum sampai ke tengah-tengah yang hitam ini. Itulah amplitudo. Atau dari tengah-tengah yang hitam sampai yang paling bawah maksimum. Itu amplitudo. Bisa diikuti ya? Nah, berikutnya. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah jarak antara gelombang-gelombang ini. Jadi kalau Bapak kecilin, oh rapat banget ya. Artinya panjang gelombangnya kecil. Kalau panjang gelombangnya besar emang kayak gimana Pak? Ya, panjang gelombang besar tuh kira-kira gini. Sip. Itu adalah panjang gelombangnya besar.
Bisa diikuti ya. Ini panjang gelombangnya kecil. Ini panjang gelombangnya besar. Tingginya tetap, bener nggak? Kecepatannya juga konstan, hanya panjang gelombang, kecepatannya berubah. Kalau panjang gelombangnya kecil, ternyata cepat ya. Tapi kalau panjang gelombangnya besar, kira-kira kayak gini. Oke, nah kita lihat frekuensi. Kalau frekuensinya ini paling kecil, ini frekuensi paling kecil. Kalau frekuensi paling besar gimana sih Pak? Ini frekuensi paling besar. Cepet banget ya. Ini frekuensi paling besar. Coba dikurangi frekuensinya. Ini dia frekuensinya berkurang. Kurangi lagi, ini berkurang. Paling kecil, ya ini paling kecil. Jadi frekuensi itu adalah mengenai cepatnya. Pas bicara kita frekuensi, ketinggian amplitudonya nggak berubah. Panjang gelombangnya juga nggak berubah. Ya, panjang gelombangnya nggak berubah. Bener nggak? Karena frekuensi itu bicara cepat lambatnya aja. Nah, kalau kita bicara panjang gelombang, jadi pendek-pendek. Ya, jadi pendek-pendek. Oke, Bapak berharap lewat animasi ini kamu bisa mengerti apa bedanya amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi. Oke, anak-anak ya, mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Sip, kita lanjut. Nah, ini kita udah pernah masuk, tapi kita ulang sedikit supaya kamu sekali lagi ada pengertiannya ya. Bapak minta 8B, ada yang namanya kilo absen 17. Bisa dihidupkan? Oke, ya. Coba, kita akan jawab ya kilo. Rumusnya masih ingat tadi? Masih. V sama dengan lambda kali F. Kamu boleh pakai kalkulator ya, nah ini pelajaran fisika bukan matematika. Jadi nyantai aja. Ada handphone di situ boleh dipakai. Oke, wave speed equal frequency times wavelength. Jadi kecepatan lambat gelombang sama dengan frekuensi kali panjang gelombang. Oke, start. Ini udah kita pelajari, coba kamu jawab. A wave has a frequency of 5000 Hz and a wavelength of 100 meter. What is the wave speed? Jadi ada gelombang, frekuensinya 5000, panjang gelombangnya 100. Berapa cepat rambatnya? 500.000 meter per second. Mantap. 500.000 itu pilihan A, B, C, D ya. Yang C ya? C. Oke, kita coba. Nah, ini Bapak coba dulu misalnya kamu jawab 5.000 ya. Misalnya yang paling jawabannya nih. Nah, ketahuannya ada salahnya ya. Jawaban yang 50.000 ketahuan salah. Nah, sekarang kita coba yang 500.000 seperti yang Kilo bilang. Jeng-jeng keluar ya hasilnya. Jadi perhitunganmu sudah benar, tinggal 5.000 kali 100 gitu aja ya. Bisa diikuti ya Kilo ya? Bisa. Sip, gampang banget ya Pak. Oke, lanjut. Question 2. A wave has a frequency of 8 Hz and a wavelength of 2 meters. What is the wave speed? Nah, berapa cepat rambatnya? Frekuensinya 8, panjang gelombangnya 2. Silahkan jawab, Kilo. 16 meter per second. 16 meter per detik. Sip. Coba klik. Yeay, tinggal 8 kali 2 ya. Bisa diikuti ya? Bisa. Oke, lanjut. Nah, nomor 3. A wave has a speed of 15 meter per second and a frequency of 20 Hz, 25 Hz. What is its wavelength? Jadi cepat lambatnya 15, frekuensinya 25, panjang gelombangnya berapa? 0,6 meter. Berapa? 0,6 meter. Sip, 0,6. Wah, salah Kilo. Meter. Oh ya, ini sentimeter. Nah bener, Bapak yang salah. Ternyata 0,6 meter. Bapak yang salah. 15 dibagi 25 itu 0,6 meter. Anak-anak yang lain bisa ikut ya. Jadi hati-hati kalau pilihan ganda, Bapak juga barusan keliru. Lihat satuannya baik-baik, sentimeter dan meter. Oke? Jadi nanti dalam ulangan mungkin seperti ini anak-anak. Jadi ada satuan yang sentimeter, mungkin ada satuan yang meter. Kamu harus pilih. Oke? Oke, lanjut ya. Nomor 4.
A wave has a speed of 4 meter per second and a wavelength of 3. What is its frequency? Oke, jadi kecepatannya 4 meter per detik, panjang gelombangnya 3. Frekuensinya berapa? 1,33 Hz. Oh, tinggal 4 dibagi 3 ya. 1,33 Hz. Oke, Bapak punya pertanyaan lagi sama Kilo. Berapa periodenya? Nah, nggak ditanya kan? Periodenya berapa? 3/4. Betul, 0,75. Jadi karena ini yang ditanya adalah frekuensinya 1,33. Tapi kalau ditanya periode, oh gampang ya. Jadi periode itu sama dengan 1 per frekuensi ya. Nah di sini frekuensinya adalah V per lambda. Atau V sama dengan lambda per T. Jadi periodenya, kalau ditanya periodenya adalah lambda per V. Betul ya Kilo ya? Lambda per V. Lambdanya berapa di sini? 3. V-nya 4. Jadi periodenya sama dengan 0,75 detik ya, kalau ditanya periodenya. Karena di sini nanyanya semua frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat. Padahal ada periode satu lagi. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, sekarang beda lagi. Bapak minta siswa yang lain ya. Terima kasih Kilo. Oke, terima kasih. 8A ada Peter Immanuel apa ya? Ya, oke. Bisa bantu ya, bantu coba hitung soal nomor 1. Nah, dari beberapa soal, contoh nomor 1 sampai nomor 4 kalau nggak keliru, ini adalah soal-soal yang mungkin diajukan di ulangan hari Rabu. Nah, jadi tolong perhatikan baik-baik dan kita akan bahas. Coba baca nomor 1 sama Peter 8A. Lalu gambar di bawah ini. Ya, lanjut. Maka sama dengan 1/4 gelombang. Nah, gampang, nggak usah ngitung. Ya, bagusnya tinggal lihat gitu. Satu gelombang itu yang mana? Satu gunung, satu bak. Dari mana ke mana? Ya, dari A sampai? A sampai E. Betul, A sampai E. Nah, kalau 1/4? A sampai F ya, tapi di sini mana 1/4? G sampai K, dari G sampai ke K itu satu gelombang, betul ya? Iya. Ini satu gelombang. Kalau B sampai ke H berapa gelombang? Ingat satu gelombang itu ada 4 bagian. Dari A sampai E ini satu gelombang, satu lambda ya. Lambda. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Nah, kalau 1/4 itu dari A sampai ke F, betul ya, Peter? Iya. Nah, sekarang kalau B sampai ke H berapa gelombang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 1,5 gelombang. Jadi jawabannya bukan A, bukan B, betul ya? Sekarang kalau C sampai I berapa gelombang? C sampai I. 1,5 gelombang. Betul, 1,5 gelombang. Kalau E sampai J? 1/4 gelombang. Betul, 1/4. Jadi kita harus pilih yang dodol. Sip. Lanjut ya Peter, nggak apa-apa ya yang berikutnya. Sip. Oke, silakan Peter baca. Nanti coba hitung sendiri dulu, nanti akan kita bahas. Silakan, kita coba. Jarak antara satu buah rapatan dan satu buah regangan
yang berdekatan pada sebuah gelombang longitudinal adalah 40 cm. Jika tiap detik gelombang itu menempuh jarak 240 cm, frekuensi gelombang adalah, nah, kita harus mengerti nih, rapatan dan regangan pada gelombang longitudinal. Bapak klik, nah ini. Jadi yang disebut satu panjang gelombang itu adalah tengah-tengah regangan sampai ke tengah-tengah regangan lagi. Bisa ya? Atau tengah-tengah rapatan sampai ke tengah-tengah rapatan lagi. Atau satu rapatan dan satu regangan. Kira-kira kayak gitu. Ini pun adalah satu lambda. Oke. Jadi di sini satu buah rapatan dan satu regangan yang berdekatan adalah 40 cm. Oh, jadi lambdanya sama dengan 40 cm. Betul ya? Nah, jika tiap detik gelombang itu menempuh jarak 240 cm, waduh, tiap detik menempuh jarak 240 cm. Oh, jadi V-nya sama dengan 240 cm per detik. Yang ditanya adalah frekuensi. Oh, rumusnya apa ya? Rumusnya V sama dengan lambda kali F. Kalau yang ditanya F, F itu adalah V per lambda ya. V-nya berapa? 240 dibagi 40 sama dengan 6 Hz. Kalau nggak salah tadi Peter jawab 6 Hz ya? Ya, benar? Iya. Benar. Wah, jadi artinya jawabannya betul. Jawabannya dodol. Bisa diikuti ya anak-anak semua. Lagi. Peter lagi nggak apa-apa ya. Mumpung lah, udah sekalian aja. Soal nomor 3 nanti yang bagus dapat 100 Peter. Yang lain juga harus bagus ya. Oke. Yang ditanya, ini ada gambar ya. Tentukanlah frekuensi, panjang gelombang, amplitudo, periode, cepat lambat gelombang. Udah, Peter. Amplitudonya berapa? 25 cm. Mantap. Jadi amplitudo itu adalah dari tinggi maksimum, ya, kayaknya pakai warna merah, dari puncak sampai ke tengah-tengah setimbang. Inilah yang disebut dengan amplitudo ya, segini. Sip. Kira-kira kayak gitu amplitudo. Dari tengah-tengah sampai ke puncak bagian bawah, inilah amplitudo. Karena jarak dari atas, puncak atas sampai ke bawahnya 50, jadi amplitudonya sudah dijawab oleh Peter 25 cm. Ini benar. Sip, bisa diikuti ya. Sekarang frekuensinya, berapa frekuensinya? Nah, Peter, ini ada berapa gelombang sih? 1/4. Betul. Jadi yang kita bisa kerjakan cari apa dulu, Peter? Cari periode. Bapak bantu ya, karena waktunya kita mepet. Nanti nggak cukup buat yang lain-lain. Bapak pengen kita masuk ke bunyi. Jadi Peter udah jawab dengan baik. 1/4. 1/4 gelombang sama dengan. Nah, di sini ada petunjuk nggak? 1/4 gelombang itu berapa detik? Oh, ada. Ini 2.5 second. Jadi 2,5 detik. Betul ya? 1/4 itu kalau dalam pecahan berapa sih? Jadi 5/4 ya. 5/4 periode sama dengan 2,5. Jadi periodenya berapa? Oh, tinggal 2,5 kali 4/5. Betul ya? 2,5 kali 4, 10. 10 dibagi 5? 2 ya, 2 detik. Ah, Pak, ngapain Bapak lihat kayak gitu? Dihitung-hitung, dilihat juga bisa. Ini segelombangan dari puncak sini sampai puncak sini satu gelombang kan, Pak? Jadi boleh juga dilihat kan di sini udah ada angkanya 2, Pak. Oh, benar juga ya. Jadi periodenya udah bisa jawab 2 detik. Lah, Pak, kenapa yang jawab C dan D dulu? Ya, kita jawab dari yang kita bisa kerjakan dong anak-anak. Betul nggak? Jangan maksa dari A. Nah, itulah fisika. Jadi bisa jadi kamu nggak harus kerjakan dari A. Jadi bisa jadi kamu harus kerjakan tadi dari C dulu, baru ke D. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya frekuensi, berapa, Peter? 8 Hz. Gampang kan ya?
F-nya itu adalah seperti, betul ya Peter ya? 1 Iya. per 2, satuannya hertz. Jadi 0.5 hertz. Oke. Panjang gelombang, berapa Peter? Bapak bantu ya. Di sini kan 1/4 gelombang ya kata Peter ya. Tadi itu udah benar. Jadi 5/4 lambda sama dengan berapa jaraknya? 120 cm. 120 cm. Oh, jadi kita bisa lanjutkan. Lambdanya sama dengan 120 kali 4/5. Jadi lambdanya sama dengan 120 dibagi 5, berapa itu? 24 ya. 24 kali 4 berapa? 96. 96 cm. Jadi panjang gelombangnya 96 cm. Cepat rambatnya, waduh, cepat rambatnya rumusnya V sama dengan lambda per T, benar kan? Boleh ya? Iya. Jadi lambdanya berapa? 96. T-nya berapa? 2 detik. Jadi V-nya berapa? 96 dibagi 2. 48. 48 jangan lupa centimeter per detik. Nah, di sini diminta meter per detik. Kita tinggal ganti 0,48 meter per detik. Jadi di sini diisi 0,48. Oke, sampai situ anak-anak bisakah kalian mengikutinya? Ya, nanti ini Bapak segera edit, Bapak segera upload, segera kamu boleh pelajari supaya hari Rebo bisa jawab soalnya yang kayak gini. 1, 2, 3 ini. Satu lagi ya Peter ya. Jadi anak-anak kamu boleh screenshot atau foto, boleh snipping tools. Nah, daripada nunggu nanti Bapak harus ngedit dulu, soalnya videonya kan harus diedit ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya Peter, ini kayak gimana? Coba baca aja dulu Peter. Bersuara. Halo? Boleh dibaca bersuara? Sebuah kayu kelihatan ketika meter laut yang berjarak 100 cm ke sama lain. Keduanya terulang naik ke permukaan air. Setiap 5 detik tercipta 20 ombak. Bila salah sebuah gabus berada di puncak gelombang, yang lainnya berada di level gelombang, dan antara kedua blok kayu terdapat 2 bukit gelombang. Oke, kita coba kerjakan ya. Ya, caranya gimana? Nggak ada cara lain selain kita harus gambar ya. Dan memang suruh gambar katanya. Jadi cara mengerjakannya kita bikin setimbangnya dulu. Lalu kita bikin gabus ini ya, ombaknya ya. Oke, kira-kira gitu aja ya. Nah, 2 buah balok kayu terapung pada permukaan laut dan berjarak 100 cm satu yang lain. Keduanya turun naik bersama permukaan gelombang. Bila salah satu gabus berada di puncak, yang lainnya di dasar. Oh, kalau satu gabus ada di puncak, yang lain di dasar. Tetapi di antara kedua balok kayu terdapat 2 bukit. Oh, ini 1 bukit, 2 bukit, jadi balok kayu yang kedua ada di sini. Sip, kebayang ya? Nah, terus kita beri keterangan. Di antara kedua balok tersebut, berapa panjangnya? Terapung dan berjarak 100 cm. Ini adalah 100 cm. Sip. Lalu keduanya turun naik bersama permukaan air. Setiap 5 detik tercipta 20 ombak. Oh, jadi itu bicara mengenai frekuensi ya. Frekuensi itu adalah N per T. Ada berapa ombak? 20 ombak. Terus ada berapa waktunya? 5 detik. Jadi frekuensinya 4 Hz. Bisa diikuti ya? Nah, kalau gitu kalau frekuensinya 4 Hz berapa periodenya? 1/4. Mantap. T itu adalah 1 per F. 1/4 detik. Sip. Oke, jadi ini udah beres. Gambar, periode udah. Cepat rambat gelombang. Oke, nah sekarang kita belum dapat lambda ya. Dari titik gabus yang A sampai ke gabus yang B,
Ada berapa gelombang anak-anak? Peter, ada berapa gelombang dari A sampai B itu? 2,5. Betul, dari A sampai ke titik 1 ini 1 gelombang. Dari A sampai 2 ini 2 gelombang. Pokoknya puncak ke puncak 1 gelombang. Jadi begitu turun ke sini 2,5 gelombang. Jadi jarak 100 cm itu jadi 2,5 lambda sama dengan 100 cm. Kalau gitu si lambdanya sama dengan 100 dibagi 2,5 ya. Berapa 100 dibagi 2,5? 40 cm, betul ya? Iya. Nah, jadi ternyata panjang gelombang dijawab dulu 40 cm. Sekarang baru cepat rambat. Oh, cepat rambat itu adalah V sama dengan lambda kali F yang gampang ya. Atau lambda per T. Bapak pakai lambda kali F yang gampang dulu ya. Lambdanya berapa? 40 cm. Frekuensinya 4. Oh, jadi cepat rambatnya 160 cm per detik sama dengan 1,6 meter per detik. Sip. Gimana? Bisa diikuti? Peter bisa? Bisa. Oke, sip, mantap. Oke, getaran dan gelombang cukup sampai situ. Jadi itulah bahan untuk hari Rabu. Bisa diikuti ya. Bahan hari Rabu itu hanya sampai yang tadi doang.